sini nggak bisa, Sarah. Udah diem, kamu yang bantuin aku. Ayo Mbak, ayo. Gimana sih? Ke sana. Aduh. Udah. Nggak bisa. Mbak mau ngapain sih Mbak? Saya ini lagi kerja loh Mbak. Ya, bukan urusan saya. Aduh, sini. Ini. Oh, Deket yang bener. Diem. Ayo Mbak. Diem nggak sih? Udah. Kita Duduk. Dah. Bentar. Ayo kan nggak bisa. Masa iya sih aku mau ngafe sendirian? Ngajakin siapa ya? Gabut banget kan kalau sendiri. Bagas sibuk nggak ya? Kalau aku ajakin dia, masa sih dia bakal nolak? Gak mungkin kan? Kok nggak diangkat sih? Ih, Bagas kemana sih? Gas, kamu di rumah nggak? Aku jemput kamu ya. Aku pengen ngajakin kamu ngopi bareng. Nggak direspon sih. Sebenarnya Bagas nih tertarik nggak ya sama aku? Nggak mungkin nggak kan, apalagi keluarga kita tuh deket banget. Samperin nggak ya ke rumahnya? Tapi kalau aku nggak gercep nih, terus tiba-tiba ada cewek lain yang deketin dia gimana? Nggak. Nggak boleh kalah. Nggak ada di kamus Vivilia harus ngalah dari siapapun. Apapun yang aku pengen harus bisa jadi milik aku. Kayaknya hari ini aku bakal lebih semangat deh dari hari-hari biasanya. Karena kan bentar lagi selesai aku kerja hari ini, aku bisa dapetin gaji aku yang kemarin. Jadi mungkin uang itu bisa aku pakai buat bayar kontrakan juga. Jadi aku nggak perlu buat sembunyi-sembunyi lagi sama ibu yang punya kontrakan. Kalau tiap hari sembunyi-sembunyi cuma karena telat buat bayar kontrakan, bisa mati aku. Itu kenapa mirip banget sama Rosita ya? Mungkin emang bener Rosita. Yaudahlah, coba aku samperin. Apa? Putus? Ya nggak bisa gitu lah. Kamu kok main putus-putus aja? Enggak, aku nggak terima loh ya kamu mutusin aku secara sepihak. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu kembalikan uang aku. Ya, nggak tahu gimana caranya, kamu harus kembalikan uang aku. Halo? Ih, dimatiin. Rosita. Oh, Sinta. Kamu ngapain ada di sini? Siang-siang lagi. Iya, aku kan niatnya mau ketemu sama pacar aku, ternyata aku diputusin via telepon. Aduh, aku sorry banget, aku nggak tahu kalau soal itu. Tapi kamu oke kan? Nggak apa-apa kan? Iya, sebenarnya
nggak masalah sih dia mutusin aku, cuma uang aku kan ada di dia banyak banget, Sinta. Aduh ya ampun, harusnya juga kamu sadar lah. Dari dulu sampai sekarang pun kamu tuh nggak pernah berubah, selalu ngasih uang sama laki-laki. Ya gimana, kamu tahu sendiri effort aku sama laki-laki kan. Kalau kayak gini ya kamu sendiri yang rugi. Kamu nggak bisa nyalain orang lain. Tuh pusing aku, Sinta, gimana ya? Udah sabar. Nomor aku juga udah diblok. Aduh, kamu nggak bisa coba tanya teman-teman kamu lagi, barangkali kenal juga. Nggak bisa, dia orangnya emang kayak gitu katanya. Ternyata aku ditipu sama laki-laki brengsek kayak dia itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, aku harus berusaha ngiklasin uang yang ada di dia. Oh iya, kamu sekarang lagi kerja, lagi nyapu? Iya, aku lagi nyapu, tiba-tiba aku denger tuh kayak mirip suara kamu. Jadi bener kan, kamu lagi duduk di sini siang-siang? Iya, aslinya panas sih, tapi mau gimana? Tadi niatnya emang mau ketemuan di sini, nggak jadi. Ya udah, kalau gitu kamu yang sabar ya. Iya. Jadikan pembelajaran aja, oke? Oke, makasih banyak ya, Sin. Kamu udah peduli sama aku. Tapi ngomong-ngomong, Sinta, aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Tolong apa? Aku mau pinjem uang sama kamu. Ya kalau emang kepepet sih nggak apa-apa, aku ada sedikit. Ya udah deh, kamu pinjemin aku dulu ya, soalnya aku buat party nanti malam. Apa? Buat party? Gak ada perubahan. Ya udah aku tinggal dulu. Enggak, Sinta jangan pergi dulu, jangan tinggalin aku ah. Kamu tetap aja sih. Enggak, salah. Itu cuma bercanda barusan. Aku mau pinjam uang sama kamu buat berobat ibu aku. Tahu sendiri kan ibu aku sakit-sakitan. Janji buat obat ibu kamu? Janji. Ya please bantuin aku ya, Sinta. Aku nggak tahu lagi mau pinjam ke siapa. Berhubung kan uang aku nggak ada. Ya udah. Aku cuma ada segini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi kurang. Obat apa sih? Iya, harus berobat ke rumah sakit. Tahu sendiri kan, sekali tebus itu banyak. Ini cuma uang berapa ya, kurang sih. Ya udah, oke. Nanti aku bakal kasih sisanya setelah aku kerja. Kamu jangan kemana-mana ya. Soalnya abis ini gajian aku udah dikasih kok. Bener ya? Iya. Makasih banyak, Sinta. Ya udah, kamu gak usah sedih-sedih ya. Ya, semangat kerjanya. Ya udah, aku lanjut kerja dulu ya. Iya, semangat ya, Sinta. Gak usah sedih-sedih. Ya, makasih banyak. Untung aku punya teman yang bisa dimanfaatin dan juga baik. Mana topinya ketinggalan lagi. Udahlah, siap nih buat nanti malam. Udah bersih semua. Jadi sebentar lagi cuman tinggal jalan aja. Untung aja kemarin udah aku ganti olin. Soalnya memang udah waktunya. Lagi bersih-bersih gitu. Oh iya, Bos. Jadi gini, ini mobil juga lagi kotor banget, sekalian lah nanti kita sambil cuci mobil. Jadi aku mau ngajakin kamu, mau minta antar sama kamu. Aku kepikiran gitu, kemarin aku ketemu sama tukang sapu, dia cantik banget. Dan aku pengennya buat nyamperin dia. Kamu tahu nggak? Ceweknya itu cantik banget gitu. Aku nggak pernah nemuin cewek kayak gitu. Iya, Bos. Tapi ngomong-ngomong, Bos yakin mau ke tukang sapu itu? Apa Bos nggak mending ketemu sama bos-bos aja ataupun anak orang kaya gitu? Emang kenapa kalau aku nemuin tukang sapu? Ya, nggak etis aja, Bos. Soalnya ini kan Bos udah gagah kayak gini, uang juga sudah ada, malah mau ketemu sama tukang sapu. Sekali lagi kamu ikut campur masalah pribadi aku bakal tonjok kamu gitu. Saya bukan ikut campur, Bos, cuma bilang aja sih, Bos. Perempuan tukang sapu itu berharga dalam hidup aku, tahu nggak? Dia nggak bisa ditukar dengan perempuan yang kaya, yang cantik dan apalah menurut versi kamu. Iya kan? Aku ini gitu ngelihat perempuan bukan cuman karena materi aja. Materi kan aku juga udah punya. Aku cari yang cantik, baik, dan tentunya bisa pengertian sama aku. Ya buat apa? Nanti aku dapet cewek kaya, terus pada akhirnya dia nyakitin perasaan aku, terus dia juga gak sesuai dengan yang aku inginkan. Ya juga sih, Bos. Intinya sekarang aku nih minta tolong. Bagas, kamu gimana sih? Aku telepon kamu nggak kamu angkat.
Emang ada apa? Chat kamu, aku voice kamu nggak kamu respon. Aku lagi sibuk. Kalau ini cocok bos. Kamu diem. Kalian mau kemana? Aku lagi ada kepentingan, jadi aku gak Ya udah aku ikut check kamu. up. Ngikut aku. Iya, aku temenin kamu. Kamu ada kerjaan, oke aku temenin. Vi, aku udah bilang ya berkali-kali sama kamu. Aku minta tolong jangan ganggu kehidupan aku, Vi. Aku mau menata masa depan aku. Aku lagi ada urusan Kamu di depan keluarga kemarin ngomongnya baik-baik aja, kok tiba-tiba jadi judes gini sih? Aku mau menata masa depan aku, Vi. Iya, Jadi aku minta tolong sama kamu, jangan ganggu aku. Aku juga punya kesibukan. Apa lagi yang perlu kamu tata? Sedangkan aku udah ada di depan kamu. Kamu nggak perlu capek-capek buat nata. Udah kita jalanin aja. Gimana ya caranya buat aku ngasih tahu sama kamu? Aku nih gak peduli ya, Vi. Mau kamu maksa aku seperti apapun, aku gak bakalan mau. Aku punya kesibukan sendiri. Keluarga aku kurang gimana lagi ke keluarga kamu? Ingat ya, semua hutang keluarga kamu, hutang budi keluarga kamu ke keluarga aku gimana? Kamu tuh gak tahu ya. Sebenarnya gak ada. Sebenarnya apa? Aku gak ada guna juga ngomong sama kamu. Udahlah. Ya, aku ikut. Ya gak bisa, kalau kamu mau ya kamu bareng sama kita aja. Oh ya nggak gitu dong. Aku kesini kan mau ketemu kamu. Aku maunya jalan sama kamu. Vivi. Aku tadinya mau ngajakin kamu ngopi ke kafe. Sekali lagi aku mau ngomong sama kamu. Aku gak mau mempermalukan kamu. Dan aku gak mau bikin kamu ya sedih gara-gara. Kamu tuh mau kemana sih? Kerjaan. Oke, aku temenin kamu dari. Aku lagi ada meeting sama orang Ya penting. udah nggak apa-apa. Aku nemenin kamu. Ya gak bisa, aku kan harus profesional. Aku harus menyelesaikan kerjaan Ya udah, aku. kamu fokus ke kerjaan kamu. Aku bisa nemenin kamu dari jauh. Yang penting aku bisa ngeliat kamu ngapain. Pokoknya aku mau ikut kamu. Yang penting aku bisa ngeliat kamu. Kamu nih kebangetan ya. Aku udah gak tahu Aku lagi. kayak gini karena aku sayang sama kamu. Kamu gimana sih? Kalau kamu sayang sama aku, kamu jangan egois. Kita jangan memaksakan perasaan kita hanya untuk kebahagiaan kita sendiri. Kita juga harus pikirkan dong perasaan orang lain. Kamu gak bahagia sama aku. Sedangkan keluarga kita itu udah sedekat ini. Kenapa kamu gak nikah sama keluarga aku yang lain aja? Jangan sama aku. Ya kan aku maunya sama kamu. Ya tapi aku gak mau, Vi. Aku masih mau fokus sama karir aku. Aku masih banyak sesuatu yang harus aku capai. Udah aku ikutin. Terserah deh nikahnya kapan. Yang penting aku mau sama kamu. Kamu ngeyel banget sih. Aku Ya, harus itu gimana bukti lagi? Kalau aku maunya sama kamu, titik. Udah terserah kamu. Kamu tunggu di sini, Git. Aku ngambil tas. Ntar lagi kita jalan. Lama-lama bos. Aku harus beres dulu nih. Mau kemana? Sini. Aduh. Mita Kenapa kan mbak? sama kamu. Iya betul. Ada apa mbak? Mau kerja di mana? Ada meeting di mana dia? Aduh, saya nggak berani bilang mbak. Saya cuma takut dimarahin bos aja. Nggak berani bilang. Iya. Nama rekening kamu berapa? Nih, ketik di sini. Aduh, saya tapi takut mbak. Saya cuma takut ketemu aja. Udah, ketik aja. Nggak usah ngomong dong. Lumayan nih. Kalau nggak pengen ketahuan itu, diem mulut kamu. Udah. Duit rokok kamu sebulan berapa? 1 juta mbak. Enak juga ya buat tambahan aku nih. Bagas mau kemana? Tapi Mbak Vivi kan? Iyalah. Mbak Vivi tapi jangan bilang-bilang. Nggak mungkin. Kamu pikir aku goblok? Bos itu sekarang mau ketemu sama tukang sapu mbak. Hah? Di taman. Oh, dia cari tukang kebun baru buat rumahnya? Enggak, katanya dia mau ketemu sama perempuan itu. Katanya dia suka. Perempuan? Iya. Ngomong apa tadi mulut kamu? Dia suka sama perempuan itu mbak. Perempuan tukang sapu? Iya. Bagas mau ketemu sama perempuan tukang sapu? Suka? Iya. Kayak gimana sih perempuannya? Kok bisa? Bagas buta ya? Atau dipelet gitu atau gimana? Begini mbak, saya juga sudah bilang barusan. Jangan deket sama perempuan itu. Soalnya bos kalau mau cari yang lebih dari dia, itu bisa banget. Tapi kalau Ada aku. Maksud kamu ngomong lebih dari dia gimana? Ya iyalah, aku jelas lebih dan lebih banget. Ya tapi kalau bos udah suka sama dia, ya kita berdua nggak bisa berbuat apa-apa mbak. Ya pasti ada hal lain. Kok bisa sih Bagas maunya sama perempuan gak jelas tukang sapu lagi? Ya udah, aku pengen tahu perempuan itu kayak gimana. Ya perempuan itu memang agak cantik sih mbak. Agak cantik? Iya. Sama aku cantik mana? Sama-sama cantik mbak. Begitu. Tapi Ya harusnya kamu ngomong lebih cantik aku dong. Udah dikasih duit rokok juga.
Ya lebih cantik Mbak, tapi Gitu dong. bedanya sama Mbak itu dia cuma tukang sapu. Kalau Mbak kan wanita karir. Beda jauh kan? Secara logika harusnya Bagas lebih milih aku dong daripada perempuan tukang sapu. Kalau logika iya Mbak, tapi saya juga nggak tahu kenapa bos aku bisa terpencur sama wanita itu Mbak. Ngapain aja sih tuh perempuan? Aku pengen kamu nunjukin tempatnya di mana. Aku mau samperin itu cewek. Aku pengen dia tuh jauh-jauh dari Bagas. Enak aja. Bisa jadi saingan aku dong. Jangan Selevel. jangan langsung dilabrak Mbak. Nanti bos malah tahu kalau Mbak Vivi ini tahu dari aku. Udah. Tempatnya di mana? Tunjukin. Taman mana? Taman depan Mbak. Taman depan mana? Depan banyak. Udah, sekarang kita berangkat aja. Aku udah ditungguin nih sama orang. Dia aku ikut kamu ya boleh Udah, nggak usah Vi. Aku harus pergi buru-buru. Maaf ya. Ya udah. Bagas aku ikut dong. Kita. Nyebelin banget sih. Taman depan. Aku harus ikutin. Halo Ayu. Taman daerah Magenda itu kan ada 3 ya? Biasanya banyak tukang sapunya tuh yang mana ya? Ya namanya juga usaha, aku lagi nanya. Yang usah marah-marah dong. Masa aku harus keliling nyari orang? Yaudah. Percuma juga. Aku ikutin. Dari situ aja deh. Sebagian udah beres. Keadaan udah lapar banget. Kayaknya aku harus istirahat dulu deh. Cuacanya makin panas aja. Itu aja aku nggak bekal. Ya, meskipun cuma roti, tapi bisa buat ganjil perut aku dulu. Kalau capek-capek kayak gini, terus perut bisa terisi, rasanya kayak lega banget. Coba tadi, pas aku masih lapar, rasanya kayak capek banget. Tapi kalau dipikir-pikir, masalah Rosita tadi, sebenarnya aku bukan kebanyakan duit sih ngasih dia pinjem. Karena aku lihat kayaknya dia sedih banget, dia lagi butuh. Jadi nggak apa-apa lah. Lagian juga nanti aku udah bayaran juga, jadi sebagian uangnya bisa aku tabung buat aku bayar kontrakan. Nanti sisanya bisa aku pinjemin sama Rosita, karena kan kasihan juga dia nungguin aku lama sampai aku selesai kerja, cuman buat nunggu uang itu. Kalau sampai aku janjiin doang, dia pasti sedih banget. Mudah-mudahan uang yang aku pinjamkan bisa bermanfaat lah buat dia. Terus kerja kalau ditemenin hewan-hewan kayak gini rasanya nggak kayak sendirian. Udah, aku habisin. Lanjut kerja dulu. Nggak boleh. Di sini bos. Udah, kita turun.
lagi ngebahas apa sih, kamu nggak denger? Pokoknya kamu tunggu di sini, gak usah kemana-mana. Artinya kalau misalkan aku udah ketemu sama perempuan itu, Git, aku gak mau diganggu sama siapapun. Kamu jangan pernah nyamperin aku ke sana ataupun telepon aku. Aku gak mau diganggu. Aku juga harus ngobrol banyak sama dia. Kalau misalkan ya memang tukang sapu itu jadi jodoh aku, ya mungkin ini memang udah takdir aku buat hidup bareng sama dia. Kamu juga harus bahagia dong kalau ngelihat bos kamu ini bahagia bareng sama orang lain. Begitu, jangan malah ikut campur urusan pribadi aku terus nyuruh aku bareng sama orang kaya. Terus mau buat apa hartaku? Jadi orang kaya itu harus dibagi-bagilah. Yaudah deh, kalau begitu kamu tunggu di sini dan jangan lupa jangan ganggu aku. Paham nggak kamu? Mau nyamperin Jaya itu kan? Jaya itu di sini. Iya. Jauh banget, langsung rokok di sini. Nah, ini harus lebih ditingkatkan lagi. Aduh, ya ampun. Kamu ngapain ada di sini, Mas? Kamu ngapain ada di sini, Mas? Ih, Lu gak mau. Aku mau kerja. udah duduk. Ntar aku bantuin soal kerjaan kamu. Duduk. Aku kemarin udah janji sama kamu buat nyamperin kamu lagi. Dan sekarang aku udah tepatin itu. Dan kamu tahu nggak? Aku barusan nih di belakang. Nah, tuh tetap masih lagi orang tekar. Emang siapa yang bertengkar? Ya gak tahu tuh cewek sama cowok di situ. Ya biasa lah, Mas. Namanya juga ini kan taman. Jadi banyak banget momen-momen yang terjadi di taman ini. Karena kan aku kerja juga tiap hari. Jadi aku tahu kok kalau ada orang yang tengkar, ada orang yang bahagia, ada juga orang yang berbohong. Dan dicap sebagai pembohong. Iya, kebanyakan sih Ya. pembohong itu Tapi- seorang laki-laki. Tapi terkadang seorang wanita itu ketika ada masalah yang kecil suka menjadi besar, yang dianggap sama laki-laki itu bukan masalah, malah dipermasalahkan. Gitu, itulah wanita. Tapi ya sedikit banyak sudah mulai memahamin. Dan aku mau minta tolong sama kamu. Dan mau minta tolong apa? Aku pengen ngajakin kamu jalan karena aku mau ngomong sesuatu tentang perasaan aku sama kamu. Perasaan apa? Mungkin kita kan juga tiap hari, hampir tiap hari kita ketemu. Ya mungkin kamu ngomong kalau kamu pengen tahu rumah aku kan? Bukan, kamu tunggu di sini ya, bentar. Mau kemana? Bentar. Ada aja di tengah-tengah kerja kayak gini dia kangen sama cowok tampan. Kamu tahu nggak kenapa bunga ini bisa segar pas waktu aku ambil? Emang kenapa? Karena bunga ini tuh tahu kalau bunga ini mau aku petik dan aku kasihkan sama orang yang bakalan bikin hidup aku menjadi sejuk dan segar setiap hari. Emang kamu mau kasih bunga itu ke siapa? Ya, sama kamu lah. Kamu sama siapa? Buat aku? Iya. Kalau bunganya sih nggak seberapa. Kamu kasih bunga apa? Aku Coba deh. Gila tuh. Aduh, makanya nih aku lagi gak enak badan soalnya bunganya kayaknya. Kamu mah begitu, giliran diajak romantis begitu. Tapi semoga aja kamu emang humoris begitu, gak suka marah-marah dan suka memperpanjang masalah. Iya, Gitu. kalau orang yang kenal sama aku, mereka tahu kalau aku tuh gak suka marah-marah. Ya, semoga aja ya mungkin setahun 2 tahun kenal sama kamu begitu. Tapi kelamaan sifat aslinya, sifat buasnya lah. Mulai Emang muncul. kamu pikir orang itu buaya atau hewan-hewan buas gitu? Ya, Kenapa sih kamu? ya enggak. Sekarang kan aku kenal sama kamu nih. Kamu manis-manis, terus lembut suaranya, Mas Bagas, begitu. Ya, kayak sama kayak waktu kemarin
kemarin kita ketemu. Semoga sampai begitu. Ya semoga aja itu dipertahankan. Begitulah intinya. Ya, aku juga sih awal-awal ketemu kamu kayaknya lemah lembut, kayak cowok-cowok baik-baik gitu. Tapi nggak taunya semakin kesini kamu semakin brutal. Kamu bilang aku brutal sih. Aku jangan bilang nih sama kamu. Aku suka cewek yang hidungnya mancung kayak kamu. Kamu juga mancung. Tapi aku gak mancung. Kamu mancung. Kamu juga ada jenggotnya. Ya kalau kamu cewek ada jenggotnya, aku malah kabur nanti. Tapi kira-kira aku pengen tahu deh, usia kamu berapa sih? Usia aku sekarang itu 26 tahun. Ya masih terbilang muda lah. Ya, nggak kelihatan sih. Ya iyalah, emang masih 26 kok. Wow, 26. Ya, Tapi- masih cocok lah sama aku yang 17. Hah? 17? Aku gak percaya deh. Kayak kalau aku prediksi usia kamu itu sekitar ya Kamu nggak usah ngomong karena aku tahu kamu pasti 24 bakal tahun lah. Kamu pikir usia kita nggak beda jauh? Ya aku nggak tahu. Tapi ngomong-ngomong, gimana kerjaan kamu hari ini? Kerjaan aku, ya hari ini aku lagi semangat banget karena bentar lagi gaji aku bakal dikasih. Tapi kamu tahu nggak? Kalau tadi aku ketemu sama teman aku itu sempat minjem uang sama aku. Iya, mau dibilang aku kebanyakan uang juga nggak mungkin. Tapi ya kasihan juga sih kalau ada teman yang minta tolong terus kita nggak kasih. Tapi ini saran aku aja ya, kamu kan kerja juga susah jadi tukang sapu. Itu juga agak mudah. Ya pekerjaannya sih gak terlalu berat. Tapi kan gak semua orang mau jadi tukang sapu. Banyak yang pada gengsi. Saran aku, kamu penuhi kebutuhan kamu dulu baru kamu bantu orang lain. Lain kali. Karena sekarang udah terlanjur nggak bisa keulang lagi. Semoga aja dia cepet bayar sama kamu. Ya aku happy banget karena sekarang udah ada yang bisa nasihatin aku ke sesuatu yang lebih baik aja. Makasih ya Mas. Ya udah, sama-sama. Apa sih yang dilihat sama Bagas? Perempuannya kayak gitu. Biasa aja kayak dia. Ya kan mending aku jauh. Nggak bisa nih. Pokoknya Bagas harus bisa jadi milik aku. Samperin nggak ya? Astagfirullahaladzim. Ih, ini Mbak gede banget tiba-tiba ada di sini. Maaf Mbak ngapain tuh ngeliatin si Sinta? Siapa? Sinta. Itu perempuan namanya Sinta. Iya, yang megang sapu-sapu kan? Kamu kenal? Ya kenal lah, dia orangnya baik, cantik. Udah. Nggak butuh, nggak kepo. Mau ngapain Mbak? Dia punya utang ya? Kamu lihat kan laki-laki yang ada di samping dia? Ngeliat? Itu calon suami aku. Itu pasti digodain tuh sama temen kamu. Bilang deh sama temen kamu nggak usah kurang ajar kayak gitu. Ya gak usah marah-marah sama saya Mbak. Gak masalahnya kamu yang ada di sini. Ya aku marah sama kamu. Dia kan temen kamu. Harusnya kamu sebagai temen tuh bilang jadi perempuan tuh jangan genit-genit. Aku lagi ngobrol, kamu ngelihat aku dong. Masa Mbak. aku nggak didengerin? Kok aku jadi pelampiasan sih? Tapi saya bisa bantu Mbak. Tapi ya harus ada apa ya? Ngerti dong. Oh, jadi kamu temen yang bisa dibeli nih ceritanya. Iya. Kamu bisa nggak nyingkirin Sinta dari hidup Bagas? Aku nggak mau ya Sinta itu deket-deket sama Bagas. Bagas itu harus nikah sama aku. Bisa banget Mbak, asalkan ya ininya juga gede lah. Urusan kayak gitu kan nggak gampang. Aku nggak bawa duit cash. Ya nggak apa-apa, ditransfer aja. Emang ya manusia zaman sekarang butuhnya duit. Nih. Dah. Aku kasih 1 juta dulu buat duit jajan kamu. Nanti tambahin dong. Iya kalau udah berhasil dong. Kerja Ya. dulu, belum apa-apa juga. Ya gampang. Ya Siapa udah. nama kamu? Oh, Ros. Sita. Ah, panjang banget sih. Aku panggil siapa nih? Ya panggil Sita, Ros, terserah deh.
Yang penting ada nama. Oh iya Mas, kebetulan ini tadi aku bawa bekal roti. Bekal? Wah, bekal. Iya, emang kalau bekal kenapa? Kamu nggak tahu bahasa sini ya? Ini aku Kamu nih kemana? Kenapa sih? itu bahasa gaul. Ini boleh aku Makanya makan? jangan sibuk terus. Wah, biasanya aku yang bawain makanan buat kamu, bukan kamu ngasih makanan buat aku. Nggak apa-apa. Dia juga ada waktu istirahat juga kok. Ya Mang. Enak rotinya ya? Kamu, bentar deh. Kamu tunggu di sini, aku mau beli air dulu ya. Udah, tunggu di sini. Terus jadi nggak enak deh. Ngerepotin. Tapi nggak apa. Baru Mas Bagas. Aku lanjutin dulu. Kamu bisa jamin? Tenang aja Mbak siapa? Vivilia. Oh Mbak Vivilia. Tenang aja Mbak Vivi, nanti urusan saya. Dia itu bisa dimanfaatin. Hah, maksudnya? Iya, lagi kan teman aku itu bodoh banget ya. Terus dia juga bisa dimanfaatin, dia kan terlalu polos. Ya nggak mungkin lah, dia tuh paling juga pura-pura polos gitu loh. Masa Bagas kayak gitu mau sama dia? Udah gampang, ayo udah usah marah-marah di sini. Ayo. Hah? Kamu Sinta? Hai Sinta. Kamu lagi sama siapa? Sama calon istri dari laki-laki yang sama kamu barusan. Mas Bagas? Mas Bagas, so akrab banget sih. Kamu tuh sadar gak sih kamu siapa? Terus kamu seenaknya dengan mulut kamu bilang Mas Bagas. Iya emang tadi bener Mas Bagas kan Mbak? Dia calon suami aku. Aku calon istri Bagas. Nggak mungkin. Saya tuh tahu Mas Bagas. Kamu ngapain sih? Aku nggak nyangka ya sama kamu. Kamu ini teman baik aku loh Sinta. Bisa-bisanya kamu itu godain calon suami orang. Enggak. Aku nggak pernah kayak Terus, gitu. Enggak. Buktinya kamu yang kayak gini bisa menarik perhatian Bagas itu maksudnya apa? Kamu pakai pelet? Terus apa? Kamu nggak usah sok polos deh dengan tampilan kamu kayak begini. Tapi godain beneran. Aku nggak bawa orang kayak gini. Aku lagi kerja. Aku nggak bawa orang. Aku cuma ya karena mbaknya minta bantuan aku ya udah aku bantuin. Lagi kan kamu teman baik aku ternyata. Kenapa? Kaget ya karena ketahuan kamu udah genit sama laki-laki orang. Enggak kok. Saya nggak pernah merasa genit sama laki-laki orang Mbak. Karena kayaknya kalau dirasa-rasa sih Mas Bagasnya yang kecintaan sama saya. Hah? Kamu ngomong apa? Iya. Bagas kecintaan sama kamu. Kamu tuh pede banget ya? Iya terus saya harus ngomong apa Mbak? Saya juga udah jujur kok. Mbak Kamu juga udah iya. Kamu bisa nggak sih jauh-jauh dari Bagas? Kerja dong. Iya Sin, kamu nih cuma tukang sapu rendahan. Kamu bisa-bisanya kayak gitu. Malu Sin, aku jadi teman kamu, tapi kamu jadi pelakor. Kamu segitu doang. Kerja dong. Gini. Gunanya aku bawa kamu apa ke sini? Tunggu dulu, nih aku lagi ngomong sama dia. Masa aku dimarahin sih? Yang benar. Oke. Ini Cuma dong kalau aku doang yang ngomel. Oke Mbak. Ini bukan tempat buat berantem. Ya aku juga nggak ngajakin berantem. Aku lagi ngomong, lagi ngejelasin sama kamu kalau Bagas itu calon suami aku. Jadi aku minta. Tuh kan, aku lagi kan yang ngomong. Oke. Iya. Sin, udah ya. Aku peringatin satu kali lagi sama kamu. Kamu jangan gangguin calon suaminya Mbak Vivi. Tahu ini Mbak Vivi. Benar tuh. Aduh, ini kalian bisa pelan-pelan nggak sih ngomongnya? Nggak bisa. Kamu tuh udah genit. Kamu nggak boleh genit kayak gitu, Sinta. Bener tuh. Ini bicara aku. Saya nggak pernah ngelakuin sesuatu yang sesuai dengan omongan. Maling mana ada yang mau ngaku. Iya, nanti full penjara. Iya, tapi emang buktinya dari mana kalau Mbak itu calon istri dari Mas Bagas? Iya, tanyain aja sama Bagas. Keluarganya tuh kenal banget sama keluarga aku. Bentar, Bang. Kan gak ada bukti juga tadi. Ih, kamu kan udah nerima duit dari aku, nggak perlu nanya lagi. Kan kamu cukup kerja sama aku, balik lagi ke tempat kamu. Udah Mbak. Tunggu. Itu hidup nggak? Hidup. Ya udah, kamu diem di sini, biar aku yang kerja. Makanya kamu tuh jangan kayak gitu, Sinta. Lagian kamu ngapain bawa orang?
Aduh, ini nggak bisa ditarik. Cepetan bantuin, sini nggak bisa ditarik. Udah diem, kamu yang bantuin aku. Ayo Mbak, ayo. Gimana sih? Ke sana. Aduh. Udah. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak cukup. Ya malah basah ke semuanya, Mbak. Ih, Mbak, kamu apa-apaan sih? Kamu nggak tahu, kamu nggak lihat kalau saya lagi kerja. Nggak basah juga, cuma kena cipratan tuh. Ya lagian kamu ngapain bawa ngambil air? udah Sinta, kamu gak usah lebay deh. Mana kamu nggak basah kok. Kan aku harus kerja, Rosita. Ya udahlah, tinggal ganti baju aja. Gampang. Lagian kamu kerjanya kan ini nyapu-nyapu aja. Mbak, gini ya. Kalau memang di sini Mbak merasa tersakiti, harusnya Mbak nggak datang ke saya. Harusnya Mbak datang ke laki-laki itu, Mbak bilang sama dia kalau Mbak. Ya nggak bisa dong, harus kamu juga yang tahu. Iya udah gimana dong? Udah kamu nggak usah ngelak, pokoknya kamu salah. Aku pengen kamu tuh jauhin Bagas. Ya tuh dengerin, jauhin. Kamu nggak usah ikut-ikut. Kamu lagi juga udah aku kasih pinjam uang. Apa? Enggak Mbak, enggak. Ini tadi dia Awas ya, kerjaan kamu sama aku belum selesai. Enggak, dia pinjam uang. Kan kamu pinjam uang sama aku, kenapa gak dikembalikan? Pinjam uang sama kamu. Iya udah, aku takut Bagas balik lagi. Kita bawa kemana nih? Bawa ke sana Mbak. Itu ada Iya, pengalaman. Udah, saya mau kerja, Mbak. Ini perlu dibawa nggak sih? Nggak usah, Mbak. Enggak usah. Oh iya, kamu yang kayak ini aja. Aduh, nih. Ros, pegangin, Pegang di mana? Pegang. Katanya suruh pegang. Pegang yang gini. benar. Ini dipegang. Mbak mau ngapain sih, Mbak? Saya ini lagi kerja loh, Mbak. Ya, bukan urusan saya. Rosita, Ini. Oh, Pakai yang iya. benar. Diem. Ini. Udah diem, Sinta. Mbak mau ngapain? Saya bisa teriak loh. Gak usah macem-macem ya, kamu mau aku habisin. Ya tapi untuk apa? Makanya, kamu tuh jangan macem-macem, gak usah deh belagu. Ih, Ya tapi untuk Udah diem. Ini gimana? diem gak? Itu rambut kamu mau kena. Ros, ini gimana sih pakai lakban? Aku nggak tahu. Aduh, Pegangin nanti dia kabur gimana sih? dipegang ini. Gimana sih Mbak, ribet banget. Ya udah, ini rambutnya pegangin. nggak usah, Mbak. Aduh. Gak bisa diem gimana? Ini udah diem. Aduh, itu rambutnya nanti kena gimana dong? Udah diem. Aduh, diem. Ya udah, kalau kamu janji nggak bakal gangguin. Aduh, pakai lakban susah bener. Terus ini gimana, nggak bisa? Ya nggak tahu Mbak, ini saya pegangin Sinta. Udah deh, Mbak. Ini Mbak apa-apaan sih, Mbak? Ya udah, kamu bisa janji nggak kalau kamu nggak gangguin? Ya oke janji, tapi nggak usah pakai kayak gini, Mbak. Janji ya, kamu pergi, nggak usah gangguin dia, atau kamu nggak usah lagi kerja di taman ini. Ya udah, Mbak aja bilang sama dia. Enggak ya, kamu dong, kamu bilang kalau kamu nggak mau. Kalian pacaran gak sih? Enggak, dia pelakor. Ya udah, kamu harus bilang sama Bagas, kamu suruh Bagas jauhin hidup kamu. Kamu bilang sama Bagas kalau kamu nggak cinta sama dia. Kamu bilang sama Bagas kalau Bagas nggak boleh lagi ketemu kamu. Loh, Sinta kemana sih? Perasaan kan tadi di sini. Atau aku salah tempat ya? Tapi tempat sampah sama sapunya juga ada. Kayaknya coba deh aku cari dia dulu. Kemana sih dia? Git, kamu kelihatan perempuan tukang sapu itu enggak? Aku nggak kelihatan, Bos. Aduh, dia kemana? Kok tiba-tiba hilang? Ya udah deh kalau begitu, kamu tunggu di sini. Bos. Udah tunggu di situ. Aduh, padahal aku mau bilang kalau barusan ada Vivi di sini. Pasti dia bakalan nyamperin Bos nih bentar lagi. Bos. Udah diem. Udah paham kan tugas kamu mau kan? Udah. Ayo Mbak. Dingin nggak sih? Udah, kita Duduk. Dah. Terus gimana Mbak? Ya udah, tinggal pergi aja. Kita pergi. Ya udah, mau ngapain? Sin, aku mau pergi ya. Sin. Vivi, Ini siapa lagi? Sinta. Mbak takut. Maksud kamu apa sih, Vi? Lah, kamu nggak apa-apa? Gak usah acting deh. Aku kan udah bilang sama kamu. Tolong dia dari ini. Enggak. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok kamu bisa diikat sama dia? Lagi juga kalau kamu udah punya calon istri, kenapa kamu masih nyamperin aku, Mas? Hah, punya calon istri? Vi,
Aku kan udah bilang sama kamu, jangan pernah gangguin hidup aku. Aku gak mau bareng sama kamu, Vi. Bagas, Terus kenapa kamu bilang kamu calon istri atau calon tunangan aku? Bagas, kamu sukanya sama perempuan kayak dia sih? Emang kenapa kalau aku suka sama dia? Hah? Kamu peluk dia. Mbak, sabar mbak. Bagas, Vi. kamu aja gak pernah kayak gitu ke aku. Aku mau kasih tahu ya sama kamu ya. Peluk lagi. Sabar mbak. Mau diem gak? Kamu lagi sedih. Aku mau kasih tahu sama kamu, Vi. Sekali lagi aku mau bilang sama kamu. Aku gak pernah suka sama kamu. Dan aku sekarang mau menikah sama Sinta. Hah? Nikah? Bagas, kamu sadar gak sih? Keluarga kamu tuh punya hutang sama keluarga aku. Hutang budi, hutang uang. Sekarang mau kasih tahu ya sama kamu. Sebenarnya punya utang budi dan punya utang uang itu keluarga kamu sama aku. Kamu bisa tanya aja sama orang tua kamu. Kalau bukan karena jasa aku, keluarga kamu udah bangkrut. Yang menolong perusahaan keluarga kamu tuh perusahaanku, Vi. Selama ini aku diem karena aku gak mau nyakiti perasaan kamu. Dan aku juga hormat sama orang tua kamu. Aku menghargai orang tua kamu. Sekarang aku minta tolong ya sama kamu. Itu suara Bagas. Papi jujur deh, sebenarnya yang punya hutang itu keluarga kita atau keluarga Bagas, Pi? Itu jahat banget sih, bikin aku malu. Udah kamu tanyain kan? Sekarang aku minta tolong sama kamu. Aku cuma minta tolong satu sama kamu. Aku gak mau minta imbalan sama kamu ataupun keluarga kamu, Vi. Aku niat tulus ngebantu keluarga kamu. Tapi aku minta tolong sama kamu. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi, Vi. Aku juga butuh ketenangan. Aku juga... Aku nggak tahu kalau kayak gini, tapi guys, aku beneran sayang sama kamu. Ya, tapi aku sayangnya sama Sinta, bukan sama kamu. Walaupun dia cuma tukang sapu, terus ya... Menurut kamu... Mungkin dia orang yang pekerjaannya pekerja rendahan, terus gak pantas bareng sama aku, itu kan cuma menurut kamu. Aku gak peduli perkataan orang lain. Udah. Semakin kamu ngomong soal dia ke aku makin sakit di sini. Oke, aku minta maaf. Sinta, aku minta maaf ya. Udah telat kamu minta maaf. Kamu udah nyakitin calon istri aku, tahu nggak? Udah nggak apa-apa mbak. Kamu harusnya bersikap baik dari tadi, ataupun dari kemarin. Mungkin lain kali hal ini jangan sampai terjadi lagi. Kalau memang kamu punya perasaan sama seseorang. Tuh, teman kamu lagi. Ngapain juga keroyokan, terus ngajak-ngajak temen. Emang kamu ngelakuin ini susah apa, Rosita? Ya dia dapat duit dari aku. Ya kan kamu terima duitnya. Iya udah, aku minta maaf, aku salah. Bagas, aku salah. Sekarang gak usah minta maaf terus. Aku cuma minta tolong sama kamu, jangan ganggu hidup aku. Dan sekarang kamu pergi bawa teman kamu itu. Dia bukan teman aku kok. Udahlah sekarang pergi, aku gak peduli dia siapa. Aku minta maaf ya, aku titip Bagas ke kamu. Gak usah sok-sokan, sok baik deh. Cin, Kamu mau aku siram juga? bentar. Cin, tadi kamu kan janji mau ngasih aku uang. Kurang kan? Kamu habis pikir ya, Ros? Iya, pulang, pergi. Kamu ternyata kenal sama cewek yang satunya itu. Jadi aku udah jelasin sama kamu. Jadi dia itu bukan calon istri aku ataupun calon tunangan aku. Tapi dia itu ngejar-ngejar aku. Dia beranggapan kalau misalkan ya keluarga aku punya hutang sama dia. Punya hutang budi. Padahal yang punya hutang budi kan ya keluarga dia sama aku. Dan aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan pernah percaya omongan orang lain tentang semua keburukan aku. Selagi kamu gak tahu, gak ngedengar langsung atau gak melihat langsung dengan mata kepala kamu sendiri. Berarti selama ini kamu beneran gak punya siapa-siapa? Ini deh, mau bilang sama kamu. Aku selama ini gak pernah ada niatan sedikit pun untuk ninggalin kamu. Walaupun kamu cuma seorang tukang sapu. Dan bahkan ada 1000 wanita pun dan dia memiliki harta kekayaan yang banyak, ataupun dia seorang model, ataupun karirnya dia bagus, aku gak peduli. Itu gak ada pengaruh sama aku. Aku emang bener dari hati sayang sama kamu. Emang bener dari perasaan yang aku rasakan sekarang. Aku gak mau sama perempuan lain. Jadi kamu jangan kira aku mudah terpikat sama rayuan wanita lain. Iya, udah kalau gitu mungkin aku akan lebih percaya sama kamu setelah kejadian ini. Karena tadi juga rasanya hati aku juga hancur pas ngedenger kalau dia calon istri kamu. Tapi aku juga heran kenapa ya dia bisa tiba-tiba datang ke sini. Aku ingat pasti Gita yang ngasih tahu semuanya. Dia sama kayak ayahnya, gak bisa dipegang omongannya.
Ya udah, sekarang mau kita langsung pergi aja, gimana? Kamu langsung ikut aku. Dan mulai besok gak usah kerja jadi tukang sapu lagi, oke? Nah, yuk.